Kami habiskan ibadah yang fresh, anointing, pelaburan yang dahsyat dan luar biasa hanya di dalam satu nama, Yesus Tuhan kami. Yang percaya kita mau katakan amin. Siapkan hati kami Tuhan Yesus untuk memberikan setiap penyembahan terbaik kami menyembah Tuhan.
lagi. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita kasih praise yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Tepuk tangan bagi namanya dalam kuasa.
Raja segala raja bagi kami. Terima kasih. Segalanya lebih indah, ku menyembah jalanmu dan kebenaran. Engkau Tuhan.
Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Amin. Amin. Kami sangat bersyukur di akhir minggu bulan ini Tuhan sangat baik dan luar biasa dalam hidup kami, sehingga oleh karena kasih karunia-Mu sampai hari ini kami bisa hidup. Bukan karena kelayakan kami, tapi di mana Tuhan selalu berbicara tentang yang baik, yang benar tentang diri-Mu. Tuhan tidak pernah lagi menuduh-Mu Engkau tidak baik. Tapi hari ini Engkau akan selalu baik di hadapan Tuhan. Kau tidak mengasihi Tuhan, Tuhan tetap mengasihi-Mu. Kau tidak datang padanya, Tuhan tetap menunggu-Mu. Itulah iman kasih karunia, di mana kami sudah dimerdekakan, sehingga Jumat Agung Paskah ini kami akan selalu mengingat kembali kebaikan-kebaikan Tuhan saja dalam hidup kami. Karena dengan mengingat itulah, maka kami bisa semakin dekat dengan Tuhan. Tidak jauh, tapi justru semakin dekat. Terima kasih Bapak. Kami siap menerima firman Allah pada saat ini. Semua yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Ibu semuanya katakan amin. Precious people, I glorify. Silakan duduk. Shalom. Kita sudah melewati hari besar, di mana kita mengingati Jumat Agung, di mana kita juga mengingat Paskah. Dan semua peristiwa itu sudah dilewati. Dan apa yang sudah dilewati, Tuhan tidak mungkin lakukan itu yang kedua kali. Katakan amin. Nah, jemaat Tuhan yang terkasih, perhatikan, kita yang tidak menyaksikan secara langsung bagaimana Yesus lahir, bagaimana Yesus mati, bagaimana Yesus bangkit, bagaimana Yesus naik ke surga. Kita tidak melihat itu dengan mata jasmani. Tetapi kenapa hari ini kita percaya dengan hal itu? Itu semua dasarnya karena iman. Katakan amin. Maka hidupmu dan hidup saya ada hari ini itu karena iman. Katakan amin. Maka pada saat Yesus sudah bangkit hari ke-8, dia datang ke rumah murid-muridnya, dan mereka berkumpul dalam satu tempat. Di dalam kitab Yohanes mengatakan begitu. Waktu mereka mengunci pintu, mereka berkumpul semua, di mana murid-muridnya sudah ketakutan, di mana mereka takut nanti para imam besar datang menghakiminya. Orang-orang Romawi datang untuk menangkapnya. Bahkan orang-orang Saduki, Farisi, mereka takut nanti mereka ditangkap dan mungkin bisa disalibkan. Itu yang membuat mereka berkumpul dalam satu tempat, satu rumah. Dan Alkitab mencatat, pintu itu ditutup rapat-rapat, jendela ditutup rapat-rapat. Tapi tiba-tiba, perhatikan, tiba-tiba sekonyong-konyong Yesus hadir di tengah-tengah mereka, tanpa melalui pintu didobrak, jendela didobrak, bahkan diketuk. Tiba-tiba sekonyong-konyong. Perhatikan, semua ketakutan. Tetapi pada saat peristiwa itu, Yesus hanya datang dan bertanya kepada Thomas. Karena saat titik terakhir itu, tetap Thomas tidak percaya. Tetap Thomas tidak memiliki iman. Bahkan saat itu, lihat, kasih karunia itu sangat dalam. Dan Thomas pada saat melihat Yesus, dia kaget. Bahkan hal yang sama, waktu Yesus ada di laut yang lagi bergelora, tiba-tiba juga Yesus ada di situ. Dan mereka mengatakan, itu hantu. Dengan konteks yang sama, Thomas cuma mengatakan, itu hantu.
Maka kata Tuhan Yesus kepada Thomas, Thomas, berbahagialah orang yang tidak melihat tapi percaya. Hari ini Bapak dan Ibu tidak melihat secara langsung bagaimana kematian Yesus. Dan Thomas itu menjadi perwakilan untuk kita. Kita tidak melihat. Sedangkan Thomas melihat. Semua peristiwa itu Thomas melihat. Apa kata Thomas responnya? Sebelum aku tusuk, sebelum aku masukkan ujung jari saya ke telapak tangan Yesus yang berlubang paku, saya tidak percaya. Dan Yesus mau mengatakan, Thomas, berbahagialah orang yang tidak melihat tapi percaya. Sedangkan Thomas sudah melihat tapi tetap dia tidak percaya. Perhatikan, ini menjadi pesan untuk kita semua. Ini perwakilan dari sifat Thomas tadi. Kita tidak melihat lagi, tapi hari ini engkau harus percaya. Karena apa? Semua tolak ukur kita hanya iman. Katakan amin. Bukan karena perbuatanmu baik, tapi karena iman. Maka cuma aku Paskah ini itu bisa menjadi benar-benar hidup di dalam dirimu sendiri, rumah tanggamu. Pondasi cuma satu, iman. Katakan amin. Perhatikan, iman itu sebenarnya sangat praktis, sederhana. Apa yang kau miliki hari ini, misalnya barang yang kau miliki hari ini, itu juga nanti menentukan pada saat barang itu hilang, engkau beriman atau engkau gelisah. Contoh, berapa minggu yang lalu saya dengan ibu pagi-pagi kami jalan kaki, dan rute itu saya ingat. Yang pasti kami dari samping Bank Kalteng, dan ada dinas di situ kami muter-muter. Nah, setelah itu kami muter lagi balik ke rumah, cukup jauh, dan sampai di rumah saya saat itu sadar kacamata saya bawa. Sampai di rumah kacamata tidak ada. Saya mau review, tadi di sini. Saya bilang sama ibu, kalau gitu saya mau jalan kaki pulang ke sana. Saya jalan. Saya lihat terus begini. Saya penasaran, nggak ketemu. Nah, terus ada lagi saya ingat jalan dari seberang sana. Oh, sepertinya saya belum ke sana. Tadi saya dengan ibu lagi jalan ke sana. Saya turun lagi ke situ. Nggak ketemu juga. Siangnya saya masih pikirkan. Besok paginya saya penasaran lagi. Saya cari pulang, tapi pakai mobil. Tapi pelan-pelan, tetap nggak ketemu. Perhatikan. Itu yang saya bilang tadi, saya lagi bergumul tentang kacamata. Saya konsentrasi, saya berusaha untuk mencarinya. Tapi yang saya pikirkan, saya usahakan, saya telusuri, itu cukup 3 hari. Selebihnya saya nggak mau cari lagi. Saya berhenti mencari, saya berhenti bergumul. Nah, kenapa begitu mudah saya berhenti bergumul? Karena masih ada cadangan 1 kacamata. Paham ya? Kenapa saya begitu mudah untuk melepasnya? Tidak melihatnya lagi. Karena yang kedua, harganya murah. Coba kalau mahal, bisa 1 bulan saya mencarinya. Ibu bertanya, mungkin sudah ditemukan orang. Kalaupun ditemukan, tidak ada kepentingan itu buat dia. Karena ukuran mata saya dengan mata dia tidak sama. Nah, lupa sudah. Saya tidak mengingat pergumulan itu lagi. Tuhan, bagian saya sudah lakukan. Lupa sama sekali. Bapak dan Ibu tahu pagi hari ini, saya dengan ibu berhenti di seberang karena ibu mau ke toilet. Ibu ke toilet, saya turun. Saya memeriksa barang yang di tengah sama belakang. Waktu saya di tengah, saya lihat kacamata itu kok ada di bawah kursi.
Saya berpikir itu kacamata saya yang saya bawa dari Palangkaraya. Tapi waktu saya ke depan lagi, kacamata saya yang satu yang saya bawa dari Palangkaraya ternyata ada di situ. Ibu masuk, Bu, kacamata saya sudah ketemu. Maksud saya begini, urusan kacamata aja, Bu, sampai malaikat surga itu kerepotan. Amin. Halo, amin. Sekalipun itu murah. Makanya saya bilang tadi, kalau Bapak dan Ibu siap sedia memiliki barang yang mahal, berarti suatu saat kalau barang itu hilang, juga harus siap sedia merelakannya. Betul tidak? Halo, amin. Nah, sehingga kacamata saya sekalipun hilang lagi, tak beli karena murah. Cuman yang murah ini ternyata Tuhan perhatikan. Tadi ketemu, sehingga kacamata saya sekarang jadi 2 lagi. Halo, amin. Artinya begini, waktu saya berhenti bergumul, saya, Tuhan, saya serahkan kapanpun ketemu. Tapi di dalam iman saya itu pasti ketemu. Hari ketiga itu, hari pertama, kedua, ketiga, iman saya selalu ngomong gini, pasti ketemu. Pikiran yang lain, jangan-jangan sudah dilindas, mobil yang lain pecah kali. Iman saya tidak seperti, pasti ketemu. Tapi saya tidak bisa menentukan kapan ketemunya. Dan di luar pikiran saya, tadi pagi, saya dengan Ibu berangkat 4:30, sampai di situ sekitar jam 8. Ketemu kacamata. Halo, amin. Halo, amin. Yang dituntut Tuhan padamu bukan lagi supaya hidupmu sempurna. Tidak ada yang sempurna. Tidak ada. Maka perhatikan, kita di gereja ini tidak membuat Bapak dan Ibu melihat Tuhan itu menjadi Tuhan yang selalu memperhatikan kesalahanmu. Tidak. Perhatikan nanti ya. Maka lihat, percayai iman Injil Yesus Kristus yang berdasarkan kasih karunia. Katakan amin. Mengapa kita disebut keturunan Abraham? Ya. Mengapa juga kita disebut keturunan Ishak? Kenapa kita juga disebut dengan keturunan Yakub? Abraham bapak dari segala orang percaya. Perhatikan, Abraham, Ishak, Yakub bukan manusia yang sempurna. Kesalahan mereka juga sangat banyak. Dosa mereka juga sangat banyak. Bahkan salah satu sikap yang tidak baik yang ada pada Abraham, istrinya dibilang saudaranya. Ternyata Ishak juga begitu. Istrinya dibilang saudaranya. Ibu-ibu, kalau kenalan dengan orang, suami mengatakan, Pak itu siapa? Saudaraku. Padahal istrinya. Saya mau tanya, ibu-ibu terima atau tidak? Halo? Nggak terima ya? Berarti yang nggak benar siapa yang ngomong? Suami. Yang lagi pacaran misalnya. Siapa itu? Siapa itu? Loh ditanya kok ngomong-ngomong? Itu kesalahan daripada Abraham, Ishak. Perhatikan. Berbohong. Akhirnya puncak kesalahan berbohong itu ada pada Yakub. Orang tuanya dibohongi. Abangnya Ishak dibohongi. Mertuanya dibohongi. Puncaknya di situ. Maka pada saat puncak-puncaknya dengan strateginya Yakub, dia melihat dengan cara-cara strategi yang menipu, hidupnya berhasil. Hartanya bertambah, ternaknya bertambah, istrinya aman-aman aja. Dia punya anak, nggak ada yang kurang. Makanya Yakub selalu bertahan dengan strateginya itu. Karena dalam hidupnya Yakub tidak ada kurang. Hartanya bertambah-tambah kok. Tapi yang Tuhan inginkan kepada Yakub bukan model seperti itu. Makanya waktu dia bergumul di tepi sungai Yabok dan dia merangkul
Bahkan Yakub juga sampai mencengkram terus kaki laki-laki itu sebagai perwakilan malaikat Tuhan, atau juga Tuhan itu sendiri. Dan dirangkulnya terus, bahkan dicengkramnya terus kaki laki-laki itu. Akhirnya malaikat itu pukul pangkal mahanya. Waktu dipukul pangkal mahanya, tetap Yakub tidak mau lepas. Dan apa yang kata Yakub? Sebelum kau memberkati aku, Yakub berhenti bergumul. Sebelum kau memberkati aku, saya tidak mau melepas. Akhirnya Tuhan memberkatinya. Apa yang ditakuti oleh Yakub? Mau pulang ke rumah mertuanya, takut dia karena ditipu, karena dia menipu. Dia mau pulang ke tanah leluhurnya, dia takut sama abangnya, karena dia akan dibunuh. Dan apa yang dipikirkan Yakub ini, itulah yang membuat dia jadi tidak beriman, padahal belum terjadi. Nah, sering sekali iman kita itu patah waktu engkau dan saya terlalu jauh memikirkan resiko, padahal nggak terjadi. Sama seperti Yakub. Waktu Tuhan memberkatimu, siapa engkau? Yakub. Mulai hari ini nggak boleh lagi namamu Yakub, karena namamu itu artinya penipu. Tipu. Berhasil dia. Itu yang membuat Yakub merasa kuat, mampu di situ, merasa benar di situ. Mulai hari ini engkau tidak boleh lagi berjuang ke depan ini dengan kekuatanmu sendiri. Hari ini namamu diubah jadi Israel, pahlawan Tuhan, yang artinya engkau harus berjuang dengan Tuhan. Kau harus berjuang bersama dengan Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Katakan amin. Maka Yakub beriman saat itu. Dia melakukan segala sesuatunya itu jadi melangkah dengan iman. Itulah maka kita jadi keturunan Abraham, Ishak, Yakub, dan mereka semuanya tidak ada yang sempurna, tapi Tuhan pakai. Jadi kita yang tidak sempurna ini, kalau Tuhan pakai, itu luar biasa. Katakan amin. Baik Bapak dan Ibu dan baik semua di mimbar yang termasuk saya, tidak ada yang layak, tidak ada yang sempurna, tetapi Tuhanlah yang melayakkan kita hari ini. Katakan amin. Yuk lanjut bahan. Kita baca Galatia 3 ayat 1 dan 3. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Dari zaman Abraham, berita Injil kasih karunia sudah ada. Perhatikan, dicatat di Galatia isinya tentang Abraham. Padahal berbicara tentang historinya Abraham ada di perjanjian yang lama, kitab Kejadian. Maka di kitab lama dulu, di perjanjian yang lama dulu, zamannya Abraham dulu, ternyata berita Injil kasih karunia itu sudah ada. Halo? Amin. Sudah ada. Ya, sudah ada. Kita baca lagi ayat 8. Yuk, 1 dan 3. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Maka pada saat Yesus membaca kitab Yesaya di depan banyak orang, di depan orang-orang Yahudi, di depan para imam, orang Saduki, orang Farisi, dan termasuk orang-orang lebih banyak dari situ. Waktu Yesus membaca di bait Allah kitab Yeremia, mereka tidak terima. Mereka tidak terima. Karena apa? Karena Yesus juga membaca yang disebut dengan perempuan yang disafat dan termasuk Naaman. Naaman dan perempuan safat ini tidak tergolong orang Yahudi, maka mereka tidak terima. Maka semua yang mendengarkan Yesus, khotbah Yesus saat itu, Yesus mengambil lagi dari kitab Yeremia sebagai sebuah kitab nubuatan, bahwa apa yang dinubuatkan di kitab Yesaya, di kitab Yeremia,
Orangnya sudah ada di depanmu. Saya ini yang ngomong. Maka Yesus pun akhirnya mengatakan bahwa keselamatan itu bukan lagi dari bangsa Yahudi, hanya orang Yahudi, tetapi non-Yahudi. Dan Yahudi pada saat itu disebut perempuan, Sarfat, jaga Sarfat, dan juga Naaman. Mereka tidak terima. Itu yang membuat mereka tidak percaya bahwa dia adalah anak Allah. Halo? Bisa paham ya? Maka lihat lagi nih. Hukum Taurat itu menunjukkan apa yang salah dengan saudara. Perhatikan. Hukum Taurat itu akan selalu menunjukkan apa yang salah pada saudara. Mengapa? Karena tolak ukurmu dibenarkan karena perbuatanmu. Maka di hukum Taurat itu selalu ada berkat dan kutuk. Kalau engkau baik, diberkati. Kalau engkau tidak baik, kena kutuk. Jadi hukum Taurat itu akan selalu membongkar, menuding semua kesalahan-kesalahan, semua ketidaksempurnaan kita. Dan sampai kapanpun kalau itu menjadi tolak ukur kita, sampai kapanpun kau dan saya tidak akan pernah sempurna. Justru iblis akan terus menudingmu, kau tidak layak, kau tidak layak, kau tidak layak, kau tidak layak. Itu hukum Taurat. Halo? Tapi perhatikan, Injil Yesus yang berdasarkan kasih karunia itu akan selalu menunjukkan apa yang benar tentang saudara. Kalau hukum Taurat, apa yang selalu salah. Tapi kasih karunia, apa yang benar tentang saudara. Saudara keturunan Abraham, amin? Benar. Saudara menjadi anak Tuhan, amin? Kasih karunia. Engkau pewaris, engkau anak tunggalnya Tuhan. Itu kasih karunia. Selalu nanti akan mengarahkanmu, menunjukkan pada dirimu bahwa engkau adalah pribadi yang benar-benar menjadi anak Allah. Katakan amin. Katakan amin. Mari hari ini kita rubah konsep. Engkau tidak boleh lagi tinggal di hukum Taurat. Amin. Nah, hukum Taurat itu salah satunya 10 hukum Taurat. Dan ada 2 di situ, kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihlah sesamamu. Dan itu sudah dilambangkan dengan salib. Kalau Bapak dan Ibu lihat salib, lihat yang vertikal lebih panjang. Betul tidak? Halo, betul? Yang horizontal lebih pendek. Kalau yang vertikalnya dan horizontalnya panjangnya sama, itu bukan salib. Itu apa? Palang merah. Betul tidak? Kalau vertikalnya dan horizontalnya sama, selain palang merah, itu berarti apa saja? Apa? Satunya ambulans. Terus apa lagi? Tambah. Halo? Makanya kalau ada kita melihat ada gereja atau siapapun yang membuat salib, kalau vertikalnya horizontalnya itu panjang sama, sepertinya dia tidak mengerti tentang salib. Dan saya melihat itu banyak seperti itu. Perhatikan, hubunganmu dengan Tuhan lain harus tetap lebih panjang daripada yang horizontal. Jangan habiskan waktumu untuk bagaimana engkau bisa diterima ini, diterima ini, diterima ini, diterima ini. Habis waktumu. Lebih baiklah hubunganmu kepada Tuhan engkau buat panjang daripada horizontal lebih panjang. Kalau yang horizontalnya lebih panjang, saya mau tanya, itu bentuk apa? Vertikalnya lebih pendek, saya mau tanya apa? Kalau tadi sama kan jadi tambah ambulans.
apa? BMI. Kalau yang horizontalnya lebih panjang, vertikalnya lebih pendek, saya mau tanya itu apa? Gambar apa? Itu rel kereta api. Betul tidak? Pernah lihat rel kereta api? Hah? Di TV. Halo? Perhatikan ya. Kalau yang horizontal itu engkau berbuat terus hidupmu, hidup dengan sesama, justru itu lebih engkau perpanjang. Engkau menghabiskan waktumu di situ. Perhatikan, engkau akan kecewa. Siapa sih yang menyakiti hatimu? Apakah Tuhan? Tidak pernah. Sesama. Makanya yang garis vertikal lebih panjang. Katakan amin. Nah, waktumu sama Tuhan mana lebih panjang dengan horizontal sesama? Hanya Bapak dan Ibu yang tahu dengan Tuhan. Gak perlu harus saya telepon. Hari ini mana lebih panjang, vertikal atau yang horizontal? Gak mungkin saya telepon tiap hari. Halo? Amin? Enggak apa-apa, tertawa aja. Halo, amin? Nah, perhatikan lagi di situ ya. Hari ini kasih karunia itu mengajarkan kita, artinya menunjukkan apa yang benar tentang saudara. Maka Bapak dan Ibu hari ini kita bulatkan, kita sepakati, kita deklarasikan bahwa saya kebenaran Bapa di dalam Yesus. Ngomong, saya kebenaran Bapa di dalam Yesus. Itu kasih karunia. Katakan amin. Halo, amin. Nah, ngomong lagi kanan kiri. Kamu kebenaran Bapa di dalam Yesus. Tepuk tangan dong untuk Tuhan dong. Perhatikan lagi, malam Paskah di Mesir, malaikat itu berjalan di sekelilingi tanah Mesir, mengelilingi tanah Mesir, bahkan mengelilingi juga orang rumah-rumah orang Israel. Karena orang Israel itu satu kompleks dengan Mesir. Sehingga itulah yang ke-10, perhatikan, semua anak sulung Mesir mati. Itu yang membuat makanya orang Mesir, Raja Mesir, akhirnya mengizinkan orang Israel keluar dari Mesir. Karena sudah ada darah, sudah ada kematian. Maka perhatikan, bisa saja keluarga-keluarga Mesir saat itu ada yang baik. Betul tidak? Bisa saja juga orang-orang Israel keluarganya, entah istrinya atau anak-anaknya, bukan orang baik, orang jahat. Perhatikan. Karena di Alkitab tidak ada mencatat bahwa semua orang-orang di Israel itu adalah orang yang sudah bertobat dan lahir. Nah, perhatikan, waktu itulah yang ke-10 tentang maut, kematian. Di Mesir pasti juga ada keluarga yang baik. Di Israel mungkin juga ada keluarga yang baik, tapi juga ada keluarga yang tidak baik. Tapi perhatikan, kenapa justru di Mesir mungkin ada keluarga yang baik yang jahat, tapi semua anak sulungnya mati. Perhatikan, hidupmu dan hidup saya bukan masalah engkau baik atau tidak baik. Tetapi hari ini kita ditentukan ada darah atau tidak yang ada padamu hari ini. Ada tidak darah Yesus yang ada padamu hari ini. Jadi kalau semua orang Israel terlepas dari maut, anak sulungnya tidak ada yang mati, itu bukan karena mereka baik atau tidak baik, tapi karena ada darah yang dioleskan di depan pintu mereka. Jadi malaikat maut pada saat melihat anak domba, darah anak domba itu, maut tidak berani untuk menyentuh mereka. Halo? Katakan amin. Itu yang membuat kita hampir setiap saat kita melakukan suatu ikatan. Ini tubuh Kristus.
Ini darah Yesus yang membuat maut, bukan karena kau baik atau tidak baik sehingga kau dilewati, tapi karena ada darah Yesus. Katakan amin. Coba lihat kanan kiri dulu. Dia sudah ada enggak di dalamnya darah Yesus? Halo? Bisa dilihat darahnya? Tidak bisa. Tapi percaya bahwa di kanan kirimu dia juga memiliki darah Yesus. Amin. Percaya itu. Kalau kita sangat percaya dan percaya bahwa kita ada di dalam darah Yesus, maka tidak ada seorang pun yang bisa menjatuhkan. Katakan amin. Sekalipun mau, sudah ada di ujung. Kalau Tuhan mengatakan tidak jadi, tidak jadi. Ya. Perhatikan lagi. Jadi, kalau tidak ada kematian anak sulung di Israel, itu bukan karena mereka baik atau tidak baik, tetapi itu selalu ditentukan, itu diselamatkan hanya karena darah Yesus yang sudah dioleskan di depan pintu. Perhatikan, bukankah hal ini menjadi sebuah perbuatan kasih karunia Tuhan di zaman Israel? Halo? Maka perhatikan, Injil kasih karunia itu selalu nanti mengajarkanmu tentang pribadimu yang benar di hadapan Tuhan. Maka saat saudara sudah hidup dalam berita kebenaran Injil Yesus yang berdasarkan kasih karunia, maka saudara menjadi satu DNA dengan Yesus, keturunan Yesus. Kalau kita disebut keturunan Abraham, Ishak, Yakub karena sudah ada berita Injil di sini. Katakan amin. Tapi hari ini Yesus sendiri yang berbicara itu padamu. Ya, bukan lagi berita Injil yang hanya seperti proklamasi, tapi Injil itu sendiri melalui pribadi Yesus sudah engkau terima hari ini. Maka perhatikan, hari ini Bapak dan Ibu, tidak lagi selevel, tidak lagi hanya disebut keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub. Hari ini DNA-mu adalah Yesus. Katakan amin. DNA-mu Yesus. Jadi nanti kalau Adi datang donor darah ke rumah sakit, apa golongan darahnya? Yesus, gak diterima. Ya. Yang benar itu golongan A, B, atau golongan L, gitu ya. Tapi hari ini engkau dan saya harus percaya DNA-mu adalah DNA Yesus. Gak perlu kau buktikan ke rumah sakit, karena jenis apapun teknologi untuk menemukan itu tidak akan ketemu, karena itu iman. Katakan amin. Bahkan anak-anakmu pun yang masih kecil, dia sudah sama memiliki DNA Yesus. Ngomongkan kiri, DNA saya Yesus. Amin. Kalau orang di luar sana, saya keturunan Abraham, Ishak, Yakub, itu benar aja, nggak apa-apa. Tapi kita lebih mantap lagi. Saya keturunan Yesus. Halo, kalau orang tuamu tidak satu sinyal, tidak satu sungai, engkau akan disalahkan. Apa? Ini bapak mamamu. Bapak mamamu ini DNA-nya X dan Y. Tidak ada keterangan waktu saya sekolah bahwa DNA kau itu adalah Yesus. Nah, itu mau gak perlu dijawab. Karena ini semua iman. Katakan amin. Nah, kita kembali, kita lanjut. Kisah Para Rasul 20. Yuk, 1 dan 3. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang tugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku, dan memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Jadi semua kita yang melayani di sini, perhatikan,
itu bukan karena perintah gembala, tapi itu karena siapa? Yesus. Jadi pelayanan ini Tuhan Yesus yang memberikan kepadamu. Katakan amin. Halo, amin. Saya selalu ngomong berkali-kali, pekerjaan sesungguhnya yang ada padamu itu adalah pelayan Tuhan. Ya, ada yang kerja di bank, itu kerja sampingan. Ada dokter, kerja sampingan. Ada pak polisi, kerja sampingan. Ya, ada yang mungkin memeriksa hewan-hewan, dokter hewan, itu kerja sampingan, Bu. Ya, ada yang jaga rumah bupati, itu kerja sampingan. Kerja utamamu adalah pelayan. Katakan amin. Ngomong lagi kanan kiri. Pekerjaan utamaku pelayanan. Yang lainnya sampingan. Karena nggak mungkin saya sebut satu persatu, kan? Ayo kita sadari ini. Kalau kita melayani tempat ini, itu karena tugas yang diberikan oleh Yesus padamu. Untuk apa? Untuk memberitakan tentang Injil kasih karunia. Katakan amin. Itu yang membuat sehingga lagu-lagu kita pun adalah lagu-lagu yang terus terarah kepada Yesus. Semua kalimatnya terarah kepada Tuhan. Semua kata-katanya terarah pada Tuhan. Karena kalau kita berbicara tentang Injil kasih karunia, berarti Injil sukacita. Injil sukacita itu yang sempurna apa? Beritakan tentang kebaikan Tuhan. Beritakan itu tentang kebaikan Tuhan. Maka iman timbul karena menerima berita kesukaan itu, yaitu berita kesukaan tentang Kristus. Perhatikan di sini ada catatan. Banyak orang Kristen sekarang ini lagi berdoa dan berpuasa. Untuk apa? Mungkin untuk sebuah masalah yang lagi dihadapi. Nah, jangan sampai kita menempatkan di saat kita berdoa dan puasa sungguh-sungguh sehingga kita mengklaim kepada orang lain, kau lebih baik dari dia. Tidak boleh. Tidak boleh. Amin. Kalau Tuhan menjawab segala sesuatu tentang dirimu hari ini, apa yang kau lakukan? Itu bukan karena doa dan puasa, itu karena imanmu kepada Tuhan. Saya tidak menantang doa dan puasa. Saya tidak menantang itu. Tapi jadikan itu supaya engkau terus lebih dalam dan lebih berrelasi dengan Tuhan. Bukan untuk menunjukkan patentek kepada orang lain. Jangan ganggu saya lagi puasa. Waduh, gawat nih. Ya, lagi makan ditawarin, kamu salah, kamu tidak menghormati saya lagi puasa. Gak boleh. Amin. Halo, amin. Maka gereja kita selalu menekankan, kalau bapak dan ibu itu melayani, bapak dan ibu itu mau menyembah Tuhan, bapak dan ibu itu mau menabur, bapak dan pelayanan, hanya dua saja. Itulah bentuk kau bersyukur sama Tuhan. Dan itulah bentuk kau mengasihi Tuhan. Tidak usah lagi cari-cari faktor yang lain. Hanya itu saja. Kalau bapak dan ibu berpuasa, itulah bentuk kau mengasihi Tuhan. Bukan untuk membuat nilai perbandingan dengan orang lain. Makanya doamu gak dijawab, gak pernah sih berpuasa. Gak boleh. Gak boleh. Makanya kamu tinggal kelas, waktu kamu ujian, kamu ambil puasa 40 hari. Bagaimana dia mau ambil puasa 40 hari? Waktu dibaca soal, sudah kekurangan oksigen dia. Nggak bisa. Amin. Kita nggak perlu untuk menghakimi. Setuju, katakan amin. Nah, kau selalu benar di hadapan Tuhan. Engkau adalah kebenaran Bapa di dalam Yesus. Itu yang membuat makanya kita memiliki Tuhan Yesus itu, kita memiliki Tuhan yang sesungguhnya itu bukan lagi Tuhan yang sangat jauh dan begitu berat, tetapi hubungan yang sangat-sangat dalam.
Jadi iman tidak akan pernah timbul dari hal-hal atau berita-berita buruk yang kau dengar, berita-berita penghukuman yang kau dengar. Kalau itu yang selalu kau dengar, tidak mungkin iman muncul di hadapan. Tetapi kalau itu yang sering engkau dengar, baik dari orang lain, baik dari pengkhotbah, baik dimanapun, kalau berita-berita buruk itu yang terus engkau dengar, perhatikan, itu tidak akan pernah menjadi fondasi untuk membuat imanmu bertumbuh. Tetapi yang muncul dalam hidupmu justru ketakutan dan salah pemahaman tentang keberadaan Allah itu. Berita Injil kasih karunia, berita sukacita. Amin. Halo, amin. Waktu Bapak dan Ibu sudah sadar dengan berita sukacita ini, orang lain tanpa menuntunmu, orang lain tanpa mengingatkanmu, kalau kau jatuh dalam dosa, kau tidak akan lakukan itu lagi. Kalaupun akhirnya engkau jatuh, Tuhan tidak akan pernah menghakimi terus. Bangkit kembali. Tapi kalau hukum Taurat, kau akan langsung dicabut, tidak layak. Amin. Ya. Mendengar dengan iman dan melakukan hukum Taurat adalah hal yang berlawanan. Perhatikan. Mendengar dengan iman, ya, mendengar dengan iman dan melakukan hukum Taurat adalah hal yang berlawanan. Perhatikan. Melakukan hukum Taurat itu berarti ada sebuah upaya dari diri sendiri. Sedangkan dalam iman tidak ada usaha kita sendiri. Mengapa? Karena iman itu sendiri pemberian Allah, bukan karena perbuatanmu. Amin. Perhatikan sekali lagi. Mendengar dengan iman dan melakukan hukum Taurat adalah hal yang berlawanan. Melakukan hukum Taurat berarti engkau ada upaya dari diri sendiri, berjuang terus untuk membuat hidupmu terus sempurna, sampai kapanpun hidupmu dan hidup saya dengan tolak ukur perbuatan tidak akan pernah sempurna. Sedangkan dalam iman itu tidak ada usaha kita sendiri, karena iman itu pemberian Allah, bukan karena perbuatan. Baca Efesus, yuk lanjut. Ya. Lanjut Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Yuk kita baca, yuk 1 dan 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, bukan perbuatan lo ya. Bukan karena kau taat pada hukum Taurat lo ya. Kita baca lagi dari awal 1 dan 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Halo. Itu bukan hasil usahamu. Terus, tetapi pemberian Allah. Perhatikan kan? Kalau Bapak dan Ibu hari ini percaya pada Tuhan Yesus, itu karena pemberian, bukan karena usaha. Pemberian. Kalau istilah kata pemberian, itu karena memang kau tidak layak untuk menerima. Itu juga sampai kapanpun apa yang diberikan secara cuma-cuma itu karena kau tidak sanggup kerjakan. Itu pemberian. Amin. Berapa hari yang lalu saya dengan Ibu memberikan sesuatu kepada keluarga. Walaupun saya dan Ibu memberikan itu, sebuah benda itu, tapi keluarga itu juga pasti bisa mendapatkan itu tanpa kami beri. Bukan itu yang saya maksud. Halo? Jadi pemberian yang diberikan Tuhan ini padamu, itu tidak dapat engkau cari di toko, tidak dapat. Engkau cari di bank terbesar, tidak dapat.
engkau cari dengan usaha apapun, tidak akan dapat. Jadi pemberian yang diberikan Tuhan pada pemberian iman ini, percaya kepada Injil Yesus, percaya kepada Sang Juru Selamat, itu pemberian. Dan itulah yang membuat kita karena tidak bisa sombong, tidak boleh sombong kepada orang lain. Karena pemberian itu sesuatu sampai kapanpun kita tidak bisa dapat untuk memperolehnya. Tidak akan bisa. Halo. Kemarin saya pulang dari pelayanan. Tempat pelayanan ini kebun buah di Lingkaruan. Saya juga baru pertama sekali ke situ. Nah, jadi perawat bidan mereka mau pasca, saya disuruh untuk khotbah. Selesai, ternyata kebun ini mereka punya tempat di mana hasil dari kebun itu dijual di situ. Nah, perhatikan. Waktu saya ke tempat itu, saya ambil pepaya. Terus saya ambil pisang yang besar. Saya lupa namanya. Dan ada buah. Ibu kayaknya baru cari, baru tahu itu buah apa. Bulatnya seperti ini. Tapi setelah sudah kami cari, ternyata nanti isinya itu seperti rasa coklat. Dan saya belum bisa buktikan karena belum matang. Tapi saya bawa. Nah, waktu sudah saya kumpulkan itu, saya mau bayar. Ternyata ada orang yang bayar. Dia memberikan pada saya. Sekarang pertanyaan saya, dia nggak memberi pun pada saya sanggup nggak beli itu? Sanggup. Sanggup. Halo? Saya sudah bilang, nggak usah Bu. Tidak usah. Oh, nggak apa-apa. Akhirnya sudah Bu, saya ada berkat kok. Nggak usah Pak. Ya daripada konflik di situ ya. Saya ngalah dong. Oh ya sudah, terima kasih. Dia memberi, tapi yang diberi pada aku itu saya juga bisa beli. Tapi keselamatan, iman kepada Yesus itu diberi padamu. Karena engkau tidak bisa dapat itu dimanapun. Engkau tidak bisa beli itu dengan perbuatanmu, dengan uangmu, dengan kedudukanmu. Tidak bisa. Maka kata pemberian itu sebuah anugerah. Karena tidak semua iman di dalam Yesus diberikan kepada manusia. Secara umum mereka semua sudah dengar, tapi juga mereka harus bisa memutuskan menerima atau tidak. Amin. Maka kita bersyukur hari ini. Sekalipun apa yang kau inginkan belum semua kau dapat, tapi ingat, nilai tertinggi di hadapan Tuhan bahwa iman kau di dalam Yesus itu yang tidak boleh kau lepas. Itu harus terus kau pegang sampai kedatangan Tuhan. Amin. Ya, yang belum menikah jangan gara-gara pasangan kalau pas itu. Padahal itu sudah diberikan padamu. Waktu itu engkau sudah diberikan, itu bagianmu dan bagian saya itu terus memegangnya. Bukan kamu suruh Tuhan memegangnya, engkau dan saya harus memegangnya. Dan engkau dan saya juga yang bisa melepaskannya. Maka posisi Tuhan adalah posisi yang tidak pernah salah. Lanjut, Ibrani. Ayat 9, yuk. Ayat 9, 1, 2, 3. Itu bukan hasil pekerjaan. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Orang kalau sudah dalam kasih karunia adalah orang yang harus merendahkan diri. Hidup kita gak boleh lagi patenting. Gak boleh lah. Ya. Apalagi misalnya kayak Bang Odin bawa pentungannya kan, kenapa? Nggak bisa lagi. Amin. Jangan sampai nanti misalnya
Pak polisi Bang Ferin, kenapa? Dor, dor, dor. Gak boleh, bos. Waktu dor gitu saya dipanggil buat doa pelepasan, gak mungkin lagi Bang. Nah, gak mungkin lagi. Penjara semua besinya itu terbongkar, gak mungkin lagi. Halo? Ngomong kanan kiri, hidup tidak boleh pateteng. Harus menggunakan diri di hadapan Tuhan. Amin. Harus. Setuju ya? Yuk Ibrani 12 ayat 2. YMB-nya 1, 2, 3. Hendaklah pandangan kita tertuju kepada Yesus, pencipta iman. Katakan amin. Pencipta iman. Kalau tadi TB, pemberi iman. Pencipta iman terus dan penyempurna iman kita sampai akhir. Jadi iman di dalam Yesus adalah iman yang dicipta Yesus sendiri padamu, dan iman yang dicipta padamu itu sempurna, tidak ada lagi kekurangan. Jadi kalau kita sudah percaya kepada Yesus Kristus sungguh-sungguh, tidak ada lagi plus-plusnya. Kalau sudah percaya kepada Yesus, tidak lagi plus. Walaupun datang pergi ke sana ada sedikit dukunnya, nggak boleh. Pak, masalah dukunnya juga berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Nah itu kacau sudah. Setannya bisa tersinggung kalau begitu. Untung Tuhan tidak tersinggung. Kenapa? Banyak sekali untuk menutupi pergerakan mereka. Yuk kita berdoa menurut ajaran masing-masing. Nah, yang pasien, ini benar-benar dukunnya ini benar-benar orang Kristen ini. Diajak berdoa duluan. Halo, bukankah model begitu masih banyak? Di Woros kita masih banyak kan itu kan? Banyak. Di Buntok aja masih banyak. Betul ya? Gak boleh. Yesus kali Yesus. Amin. Karena iman di dalam Yesus itu sudah sempurna. Kalau sempurna masih perlu ditambah enggak? Gak perlu. Kalau sempurna gak perlu lagi dikurangi. Makanya jangan biasakan iman itu plus-plus. Termasuk perbuatan. Kalau engkau berbuat sesuatu yang benar, itu bukan karena iman, tetapi wujud iman. Engkau harus melakukan yang benar. Katakan amin. Ya. Terus kita baca lagi. Dia telah mengabaikan kehinaan dan tekun memikul salib untuk menerima sukacita yang telah disediakan baginya. Dan dia sekarang duduk di sebelah kanan tahta Elohim. Yesus hidup. Katakan amin. Yesus hidup. Siapa itu iman? Yesus. Siapa itu kebenaran? Yesus. Siapa itu pencipta? Yesus. Siapa itu sang kasih karunia? Yesus. Amin. Tidak ada yang lain. Dan itulah yang selalu diajarkan oleh Paulus. Tidak boleh ada Injil yang lain. Hanya Yesus. Amin. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, kekasihku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Apa lagi? Penolongku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, kekasihku. Hanya Yesus, hanya Yesus, kekasihku. Ku jatuh cinta padanya. Ayo sama-sama. Tambah renang lagi. Ku jatuh cinta padanya. Kayaknya cuma saya aja seangkatan ini. Yang lain angkatan di bawah kan? Yesus indah dan indah, semakin indah. Oh indahnya. Ku jatuh cinta padanya. Tambah dan dalam lagi. Hanya Yesus, hanya
2. Galatia 1, 2, 3 ayat 2. Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberita Injil? Hari ini kau hanya percaya kepada Injil itu, Injil Yesus yang berdasarkan kasih karunia. Ayat 5. Jadi bagaimana sekarang? Apakah Ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mukjizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberita Injil? Kita hari ini hanya satu percaya kita, berita Injil, berita Yesus, berita Injil kasih karunia. Tidak boleh lagi yang lain. Katakan amin. Winda maju ke depan. Bukan saya suruh nyanyi, Winda. Tenang aja. Nah. Amin ya. Mulai hari ini, yuk jangan jadikan hidupmu dan hidup saya mengikut Tuhan itu sepertinya rasanya berat. Takut salah, takut terhukum. Enggak. Tuhan tidak akan pernah menghukum lagi. Kalau kau berbuat yang tidak baik, ternyata hal yang buruk, itu bukan karena Tuhan menghukummu, itu karena kelakuan kita saja. Jangan pernah salahkan Tuhan di saat posisimu tidak nyaman, karena Tuhan itu tidak pernah di posisi salah. Waktu Yesus memporak-porandakan semua pedagang di bait Allah, sejak Yesus ada di bumi dan sejak Yesus pelayanan, sekalipun Yesus ngomong, hai kamu keturunan ular beludak, tapi perhatikan semua perkataan Yesus, Yesus tidak pernah meminta maaf kepada mereka. Mengapa? Karena semua perkataan Yesus benar, semua keputusan Yesus benar, semua apa yang Yesus lakukan benar. Katakan amin. Yesus sempurna dan Yesus tidak pernah salah. Kita semua bangkit berdiri, pemain musik juga semua saudara. Amin Tuhan. Haleluya. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selama kalanku, dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Sama-sama. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Sama-sama ya. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selama kalanku, dengan darah, amin,
DNA tubuhmu hari ini adalah Yesus. Tubuh Yesus. Tubuh Yesus yang sempurna sudah kembali ke sorga. Dan tubuh Yesus yang sempurna akan datang kembali menjemput kita yang sudah memiliki tubuh yang sempurna. Maka pada saat engkau memakan tubuh Kristus ini, kau masuk dalam kehidupan kekal. Tubuh yang fana yang kita tempati hari ini, dia akan kembali ke tanah. Tetapi tubuh di dalam Yesus akan kembali ke surga. Inilah akhir hidup kita yang sangat istimewa. Tidak semua orang diberitahu. Tidak semua orang diizinkan. Tidak semua Tuhan memberikan ciptaan ini. Iman yang kau miliki hari ini adalah iman yang sempurna. Iman yang murni, yaitu hanya di dalam Yesus. Percayai, selalu percayai di segala tindakan hidup. Maka dalam kesulitan apapun, selalu percayai bahwa Yesus sanggup menyelesaikan semuanya. Terima kasih Bapak, tubuh Kristus yang sempurna ini. Hari ini kami makan dengan iman bahwa kami bersatu dengan tubuh Yesus yang sempurna. Apabila Bapak Ibu percaya bahwa ini tubuh Kristus, mari kau makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua angkat cawan anggur lebih tinggi dari atas kepala kita. DNA darahmu hari ini adalah Yesus. Darah Yesus. Maut tidak sanggup untuk menyentuhnya. Semua anak sulung di Mesir mati, tetapi semua anak sulung Israel mereka hidup. Tidak ada yang mati. Maka hari ini hidup yang kita hidup sekarang adalah sementara, tetapi hidup yang akan datang, kehidupan kekal, sudah jadi milikmu hari ini. Karena ke surga hanya yang memiliki DNA Yesus, darah Yesus. Kita bersyukur seisi rumahmu, bahkan anak-anak, mereka semua sudah memiliki darah Yesus. Hari ini kami bersatu dengan darah Yesus, maka segala sesuatu yang tidak baik pada darah kami hari ini, Tuhan Yesus sembuhkan, Tuhan Yesus jamah, dan Tuhan Yesus berikan kemenangan. Apabila Bapak Ibu percaya, mari kau minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mari bersyukur di hadapan-Nya. Amin, amin. Haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhanku, terima kasih Yesusku. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik. Kau sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Lagi
Seumur hidupku ku mau menyembahmu. Haleluya, amin, amin. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau sembah Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau Hidup kami sempurna karena Yesus yang sudah menyempurnakan kami. Terima kasih Bapak, diberkati kami semuanya, diberkati jemaat Tuhan. Semua kehendak Tuhan pasti terjadi di dalam hidupmu, baik secara personalmu, bahkan semua kehendak Tuhan terjadi di dalam keluargamu, baik terhadap suami, istri, dan anak-anak. Semua pekerjaanmu, usahamu akan selalu Tuhan tolong, akan selalu Tuhan topang. Karena Tuhan tahu apa yang kau kerjakan. Kau juga melakukan itu sebagai ucapan syukur di hadapan Tuhan. Dan kami sangat bersyukur untuk seluruh jemaat Tuhan di tempat ini. Kau semua adalah pahlawan-pahlawan Tuhan. Kau hari ini kebenaran Bapa di dalam Yesus. Maka semua yang terbaik dari surga sudah turun padamu. Tidak ada lagi yang tidak turun. Kita hanya mempergunakannya. Ambil semua hal yang baik. Ambil semua yang membuatmu lebih dekat dengan Tuhan. Ambil semuanya. Terima kasih Bapa di surga. Diberkati seluruh jemaat Tuhan. Tidak ada sakit penyakit. Yesus sembuhkan semuanya. Yesus jaga semua. Bahkan seisi keluargamu akan selalu Tuhan topang. Karena sudah ada tubuh Kristus darah Yesus yang sudah membungkus. Maka tidak ada sakit penyakit yang membuatmu jauh dari Tuhan. Yesus sembuhkan hari ini. Terima kasih. Kami sangat bersyukur untuk semuanya. Bahkan semua anak-anak muda di tempat ini, masa depanmu ditata Tuhan, masa depanmu dituntun Tuhan. Sampai pasangan hidupmu pun Tuhan yang akan memilih, Tuhan akan menetapkan, dan engkau tinggal di dalam Yesus, maka Tuhan akan memberikan itu. Sehingga keluarga-keluarga nanti yang akan kau bentuk, kau bina, semuanya di dalam kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapak. Diberkati semuanya. Diberkati semua pekerjaan kau lakukan. Bahkan diberkati setiap hal yang ingin engkau rintis sekalipun. Tuhan membuka jalan padamu. Terima kasih Bapak. Kami percaya Tuhan, jemaat Tuhan yang belum hadir di tempat ini, mereka ada kepentingan, mereka mengunjungi keluarga, ada yang bermasalah. Kami percaya Tuhan yang akan membalut hati mereka,
Tuhan yang akan terus merangkul mereka, sehingga mereka juga dengan sukacita akan terus lagi bersama-sama kami beribadah di tempat ini. Dari utara, timur, selatan, barat, Tuhan akan selalu datangkan orang-orang merindukan Injil Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Kami sangat bersyukur pada saat ini. Diberkati kedua saudara yang baru hadir di tempat ini. Kasih karunia Tuhan juga meliputi kalian semuanya. Sehingga pada saat engkau hari ini menerima firman, percaya hidupmu hanya kepada Yesus. Terima kasih Bapak. Hari ini kami menaruh buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Persembahan apapun yang kau taruh hari ini, kurban apapun yang kau taruh hari ini, persepuluhan ucapan syukurmu, bahkan untuk pembangunan, Tuhan membalasmu berlipat kali ganda. Mari semua angkat tangan di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa di surga yang berlimpah-limpah, cinta kasih dari Yesus Kristus, dan pimpinan dari Roh Kudus yang memimpinmu hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Semua yang percaya mari sama-sama katakan Amin.